Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febian dengan nomor POK mahasiswa 1012 1091 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunis yang berarti sama. Komuniko, komunikatio, atau komuniker yang berarti membuat sama atau make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan penerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan sebuah aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan mulai dengan cara yang sederhana hingga dengan yang kompleks. Dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Jadi, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah suatu pertukaran informasi, ide, gagasan, dan sebagainya yang dilakukan secara personal maupun impersonal untuk mencapai sebuah target perusahaan. Di dalam komunikasi bisnis dibutuhkan yang namanya seorang public relation atau sering kita sebut PR. PR adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Jadi PR itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan publiknya sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Lalu yang kedua, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan tertulis yang diterapkan. Misalnya pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat perusahaan, atau papan pengumuman. Meski begitu, bukan berarti tidak ada bentuk komunikasi secara lisan dan non-formal yang terjadi dalam organisasi. Lalu tujuan dasar dilakukannya komunikasi internal dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi internal merupakan alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, sekaligus menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua, komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi internal digunakan secara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi, serta mempercepat penyelesaian konflik yang muncul dalam organisasi tersebut. Yang keempat, komunikasi internal merupakan sarana dan media. Komunikasi internal merupakan sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan. Strategi komunikasi internal yang efektif. Dalam mengembangkan strategi komunikasi internal itu sangat penting, yaitu yang pertama, meyakinkan manajemen puncak tentang pentingnya komunikasi, lalu membangun aliansi di seluruh organisasi untuk mendukung inisiatif, menargetkan bentuk komunikasi dengan audiens, dan pastikan kondisi waktu di antara audiens, memastikan kejelasan pesan supaya lebih efektif, lalu melatih keterampilan komunikasi dan memahami pentingnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu mempertimbangkan apakah komunikasi dibangun ke dalam tahap perencanaan semua kegiatan. Lalu apa saja media komunikasi internal? Media komunikasi internal merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi dari suatu organisasi kepada khalayak. Dalam berhubungan dengan stakeholder, berbagai saluran komunikasi dibutuhkan seorang public relation atau biasa disebut humas. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan media internal. Yaitu yang pertama, berkaitan dengan pemilihan isu atau informasi aktual yang menarik dengan kehidupan khalayak atau pembaca. Yang kedua, penggunaan pesan atau bahasa untuk media internal pun harus jelas, menarik sehingga mudah dipahami oleh khalayak. Lalu yang ketiga, pengelolaan media internal pun harus mengindahkan atau mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik,
Misalnya dalam pemakaian bahasa atau gambar yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan atau prinsip kesusilaan. Lalu yang terakhir yaitu konsistensi waktu penerbitan. Yang ketiga, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi di pihak-pihak dalam dengan pihak-pihak luar organisasi. Tujuannya yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dengan publik eksternal sebagai penyambung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi dan menyeleksi komunikasi eksternal. Strategi komunikasi eksternal untuk membangun opini yaitu yang pertama, ability to communication atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang PR sangatlah penting. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan yakni ia harus mampu berbicara di depan umum, harus mampu melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber berita, dan kemampuan berkomunikasi lisan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ability to organize atau kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Seorang PR diharapkan mampu mengorganisasikan kegiatan PR. Selain itu, seorang PR juga harus mampu membina relasi. Lalu yang ketiga yaitu ability on get with people atau kemampuan sosialnya tinggi. PR harus selalu memperluas jaringan atau networking sehingga dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat PR. Yang keempat yaitu personality integrity atau berkepribadian yang jujur. Kepribadian yang jujur artinya seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain dan dapat diterima sebagai memiliki kepribadian utuh dan jujur. Lalu yang terakhir yaitu imagination atau banyak ide dan kreatif. Memiliki banyak imajinasi dalam pengertian seorang PR harus memiliki wawasan yang luas. Permasalahan serumit apapun harus diketahui benang merah persoalannya. Lalu apa saja media komunikasi eksternal? Media komunikasi eksternal yang pertama yaitu brosur, lalu bakti sosial, konferensi pers, pameran, dan yang terakhir poster. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Isyam Febian pamit undur diri karena kalau maju sayangnya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.